Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Di videoku kali ini, saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengatasi gagal monetisasi ya, atau konten berulang. Karena di baru-baru ini kan banyak kawan kita itu yang gagal monetisasi karena konten berulang. Untuk kalian juga harus pahami ya, antara konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya padamkan channel ini karena channel ini menyediakan promosi gratis khusus channel yang privasinya publik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Menuju ke pembahasannya, kita gagal monetisasi. Ini terutama untuk kita yang baru-baru main di YouTube ya. Kalian juga harus pahami. Konten berulang. Biasanya kita kan gagal mengajukan monetisasi karena konten berulang. Yang dimaksud konten berulang, biasanya kita bikin video, pas waktu edit, foto kita panjangin 10 menit misalnya, lalu kita kasih musik, itu juga entar pasti kena konten berulang. Dan kalau konten yang digunakan ulang, itu kita rel upload. Jadi antara konten berulang sama konten yang digunakan ulang itu sudah beda ya. Misal kita bikin video banyak, video-video kita itu aman dari klaim hak cipta ya, atau konten ID. Tapi kenapa kok bisa gagal monetisasi? Dengan alasan konten berulang. Nah, setelah saya cek-cek videonya teman-teman itu ya, terutama metadata tidak dapat. Dan dia ambil video itu dari media lain ya, maksudnya dari aplikasi lain. Ya mungkin dari aplikasi lain bisa kita upload di YouTube. Cuman di YouTube itu kan mencari yang original. Yang dimaksud original itu ya, misal kita upload tentang preset atau jedak-jeduk, atau istilahnya dari TikTok, atau untuk yang lain, usahakan di setiap kalian bikin video, di beberapa detik awal itu kalian sorot kamera ke kalian langsung. Jadi jangan kalian langsung download dari aplikasi lain kalian upload, itu ntar pasti kena konten berulang. Cuman di sini ya, untuk kita jangan malu gitu loh ya. Mungkin untuk video TikTok atau video dari aplikasi lain itu kalian bisa, kalian istilahnya kayak reaction dulu atau pembukaan dulu gitu loh. Terus kalau untuk musik ya, kalau untuk musik itu jangan kita langsung upload full album atau edit foto panjang dikasih musik sampai 30 menit 1 jam, itu juga pasti gagal monetisasi. Kalau konten cover ya, kayak kita cover itu pasti lolos. Karaoke itu juga lolos. Cuman disitu ada klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu banyak macam ya. Ada yang berbagi pendapatan, ada juga yang tidak. Kalau kita cover, kita genjreng-genjreng, ya mungkin masih klaim konten ID berbagi pendapatan kalau kita sudah dimonetisasi. Tapi kategori video tersebut masih layak ya monetisasi. Karena apa? Kita ngambil kamera langsung nyorot ke kita main gitar genjreng-genjreng. Intinya yang dimaksud konten berulang itu ya, misal kita upload video, kita kasih bumbu-bumbu, maksudnya kita kasih bumbu-bumbu atau yang lain, jangan kita ambil dari aplikasi lain langsung kita upload, itu jangan. Karena itu ntar juga efeknya ke konten berulang. Dan kalau kalian mau upload MP3 atau lagu apa saja, lebih baik kalian ngambil ke alam. Nah itu kan kamera jalan, baru kalian kasih musik, itu malah mungkin bisa gitu loh. Tapi kalau soal klaim konten ID atau klaim hak cipta itu tetap ya, karena itu yang ngeklaim kan yang punya lagu. Cuman di sini bisa kita berbagi pendapatan, bisa juga yang tidak. Dan kalau kalian mau upload video-video dari TikTok atau yang lainnya, alangkah indahnya kalian itu kasih reaction ya, maksudnya kalian juga nampak, yang kalian reaction juga nampak gitu loh.
karena kita sudah ubah ya. Meskipun video tersebut kita unduh dari aplikasi lain, masih bisa dimonetisasi. Kalau kalian cuman download langsung upload, meskipun dari aplikasi TikTok atau yang lainnya, meskipun itu akun kalian, itu ntar juga dikategorikan konten berulang. Dan kalau konten yang digunakan ulang, itu kita biasanya rel upload. Tiba-tiba kita ambil videonya orang, kita upload tanpa ada bumbu-bumbu yang lain gitu loh. Maksudnya meskipun kita kasih bumbu-bumbu mungkin masih lolos, cuman kadang yang punya video tersebut bisa strike ke kita gitu loh. Nah, maka dari itu di YouTube itu yang dimaksud original itu ya, itu video kita sendiri. Kalau kita mau cover lagu, kita bisa karaokean atau kita genjreng-genjreng pakai gitar. Yang penting intinya kita nyorot ke sini itu loh, ke wajah kita itu loh, atau ke alam. Pokoknya kita mengambil kamera itu jangan langsung kita download dari aplikasi kita upload ulang di sini, tidak bisa gitu loh. Meskipun wajah kita ya gini-gini aja nggak apa-apa, karena ini apa, metadata itu juga penting, kalian juga harus pahami ya. Karena yang saya cek itu ya, metadata itu kurang. Dari thumbnail, judul, deskripsi, isi video, di metadata itu kalian juga jangan sama. Kalian kalau klik video saya ya, di deskripsi itu semua kayak sama, cuma di situ ada ya kata-kata yang tengah itu beda. Jadi saya itu tiap kali bikin video ya, video saya yang lama-lama yang 5 menit, 10 menit itu saya upload ulang, saya jadikan ke 1 jam. Cuma di situ saya edit ulang gitu loh. Saya potong. Cuman pas di tiap habisnya video itu saya kasih kayak foto sedikit. Cuman itu foto berjalan ya, bukan diam gitu loh. Terus untuk judulnya saya kasih part 1, part 2, part 3 atau tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin video, usahakan beberapa detik itu wajah kalian atau kalian sorotkan ke alam kalau kalian malu. Terus untuk thumbnail, judul, deskripsi, usahakan kalian beda-bedakan semua. Jadi di setiap kategori video kalian itu YouTube menilai itu udah beda gitu loh. Dan kalau untuk rel upload, kalian jangan download videonya orang, kalian upload, kalian kasih bumbu-bumbu yang mungkin bisa lolos untuk di YouTube. Cuman yang punya video tersebut mungkin bisa kasih strike ke kalian. Jadi kalian tetap hati-hati ya. Untuk kalian yang baru main di YouTube, kalian cek dulu video kalian. Kategori yang saya sebutkan tadi, kalian bisa edit ulang atau kalian bisa hapus saja, daripada besok kalian pas ajukan monetisasi gagal. Karena gagalnya monetisasi setelah saya cek itu ya, kebanyakan dari video download dari aplikasi lain langsung diupload, tanpa ada dikasih bumbu-bumbu dari kita atau omongan kita. Ya mungkin dari preset atau jedak-jeduk itu ya, kalau kita sambil ngomong, sambil ngecepek, itu mungkin masih bisa lolos monetisasi. Karena kebanyakan yang saya cek yang gagal monetisasi itu ya tanpa dikasih bumbu-bumbu yang lain ya, maksudnya kayak omongan yang lain. Dan untuk musik itu ya, yang ngeditnya itu cuman foto dipanjangin panjang, lalu dikasih audio musik, itu semua sama, thumbnail sama semua, judul mirip semua, deskripsi kosong. Nah itu juga bisa menghambat atau kelancaran kita monetisasi. Maka dari itu ya, kalian juga paham konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Semoga di video ini ya bisa kalian cerna, kalian cermati, kalian cek di video-video kalian, kalian ubah mulai sekarang. Tujuannya ke depan kalian bisa lancar monetisasi. Semoga ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.